Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi wal wafa. Segala puji hanyalah milik Allah. Salatu wassalam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam ani habibi wa habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, dan lupa kepada kita selaku umat, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul maklak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini di sini saya akan memenuhi tugas hadis 3 dari Bapak dosen pengampu yang saya hormati, yang saya takdimi, Bapak Husni Ajis Mubarak. Dalam kesempatan kali ini di sini saya akan membahas mengenai babu haqqiz zauji alal mar'ah, bab mengenai hak seorang suami kepada seorang istri. Akan membaca hadis pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, jeung katampiti Abi Hurairah radhiya muga tinggal bendu saha Allahu Gusti Allah anhu ti Abi Hurairah. Qala nyarios Abi Hurairah, qala nyarios ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida daa di mana-mana ngajak atau napi ngagero saha ar-rajulu hiji lalaki imro'atahu ka bojona itu rajul ila firasihi ka tempat sarena itu rajul ataupun kamar lah gitu, ataupun tempat sare, bisa dikatakan kamar. Palam ta'tihi tuluy teu datang itu si imro'ah ka itu si rojul. Pabata tuluy sare itu si rojul godbana barianan benci alaiha ka itu si imro'ah la'anat ha maka yakin rek ngalaknat ha ka itu imro'ah saha al malaikatu malaikah hatta tusbiha nepi ka yen isukna itu imro'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya di sini saya akan membahas ataupun membacakan, belum bisa mempraktekkan ya karena belum saatnya. Saya di sini akan hanya membacakan hak seorang suami kepada istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu, jikalau ada seorang suami mengajak ataupun memanggil imro'atahu kepada suaminya, kepada istrinya, ila firasihi menuju tempat tidur. Jadi hadis di sini ada seorang lelaki yang mengajak kepada seorang istri menuju tempat tidur lah, menuju kamar bisa dikatakan. Palam ta'tihi, kemudian tidak seorang istri tersebut tidak mendatangi ataupun tidak memenuhi keinginan seorang suaminya. Pabata godbana alaiha, kemudian tertidur seorang suami tersebut dalam keadaan benci, dalam keadaan marah, ya dikarenakan tidak dipenuhi keinginannya.
menurut hadis di sini, jikalau ada seorang istri tidak memenuhi keinginan suami, maka la'anat al malaikatu, malaikat akan melaknat kepada istri tersebut hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Jadi kita bisa diperjelas ataupun disimpulkan bahwasanya jikalau ada seorang istri, jikalau ada seorang suami ketika mengajak kepada seorang istri, tetapi si istri tersebut tidak memenuhi keinginan yang menjadi seorang suami, sehingga si suami tersebut tertidur dalam keadaan marah, ya karena mungkin beliau si suami tersebut dalam keadaan ya gak tahu ingin apa gitu, itu ngajak tidur ataupun yang lainnya, tidak dipenuhi oleh seorang istrinya, maka menurut hadis di sini malaikat akan melaknat kepada istri yang tidak memenuhi keinginan seorang suami. Nah, maka kita bisa diperjelas berbicara mengenai seorang istri dan seorang suami. Seorang istri dan suami ataupun dalam artian dalam satu keluarga, tentunya kita jika menjadi seorang suami tidak boleh egois, dikarenakan kita mungkin ya tadi mempunyai hak yang sangat luar biasa, yang mempunyai hak dalam artian memiliki keinginan ini yang harus dipatuhi oleh seorang istri. Akan tetapi kita juga sebagai seorang suami tidak harus bisa mengerti apa yang sedang terjadi oleh seorang istri. Nah, ketika kita bisa saling mengerti, saling bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh seorang istri, oleh seorang bisa, jadi kalau kita menjadi seorang suami, ya apa yang disertakan apa yang dirasakan oleh seorang istri, kita ini bisa memahami apa yang sedang dirasakan ataupun apa yang dihadapi gitu. Misalkan kalau emang lagi capek atau kan kalau kitanya mau gitu kan, seorang istrinya menolak, tetapi kalau memang kita benar-benar ingin memiliki keinginan untuk tidur bersama ataupun melakukan hal-hal apapun lah, itu bisa ya, kalau tidur bebas mau melakukan hal apapun, apalagi menjadi seorang sudah ada ikatan rumah tangga. Walaupun dalam keadaan capek, seorang istri itu kalau seorang suaminya minta ya harus dilakukan, harus dipenuhi apa yang menjadi keinginannya. Saking pentingnya ataupun saking wajibnya kita memenuhi ataupun turut dan taat kepada seorang istri, kepada seorang suami. Walaupun contoh kecilnya lagi dalam hadis-hadis ke depan ini ada yang menjelaskan bahwasanya jikalau seorang istri akan melakukan puasa sunnah tetapi tidak memiliki izin dari seorang suami, itu tidak boleh, kurang baik gitu. Contoh kecilnya lagi, ketika nanti dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, dalam rumah tangga kita, misalkan seorang istri tersebut contohnya ibu kita ataupun ayah kita sedang sakit walaupun dalam keadaan kritis, tetapi tidak memiliki izin dari seorang suami, maka itu tidak boleh untuk keluar dari rumah kalau tanpa izin. Maka itu merupakan hal yang paling penting dalam rumah tangga. Kita sebagai calon suami harus bisa mengerti apa yang dirasakan ataupun apa yang sedang dihadapi oleh seorang istri, dan seorang istri juga harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh seorang suami, sehingga nantinya bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya mungkin itu saja dari saya, pembahasan mengenai hak seorang suami kepada seorang istri. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.